Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai model kelambanan atau autoregresif dengan dosen pengampu Ana M. Magfirah MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya atau anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Yuli Setioningrum, NIM 12403193005. Yang kedua, Fauzia Tunisa, NIM 12403193030. Yang terakhir, saya sendiri, Adiniyah Anis Kurlah, NIM 12403193040. Untuk materi pertama kali akan saya jelaskan terlebih dahulu. Variabel bebas yang kita gunakan dalam model analisis ada kalanya mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tidak hanya mempengaruhi variabel terikat saat ini, melainkan bisa mempengaruhi variabel terikat di masa yang akan datang. Artinya bahwa ini ada unsur waktu atau unsur dinamis perubahan atau pengaruh variabel besar terhadap variabel terikat. Dampak kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi memerlukan waktu atau kelambanan lag. Seperti apakah model atau pengaruh waktu dalam analisis model regresi, maka model regresi kita sebut dengan model regresi autoregresif. Kebijakan ekonomi misalnya seperti XT, yaitu variabel independen, akan mempengaruhi variabel dependen seperti pertumbuhan ekonomi saat ini YT, pertumbuhan ekonomi tahun depan YT plus 1, pertumbuhan ekonomi tahun 2 tahun yang akan datang atau YT plus 2, dan sampai tahun kesekian atau YT plus N. Jika pernyataan ini kita balik, maka YT pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan tahun ini XT, tahun sebelumnya XT kurang 1, 2 tahun sebelumnya XT kurang 2. Model regresi yang memasukkan nilai kelambanan variabel bebas disebut model kelambanan atau distributed lag model karena ada unsur kelambanan waktu. Model kelambanan seperti berikut, yaitu pengaruh variabel bebas menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat saat ini yang dipengaruhi oleh variabel bebas sebelumnya. Asumsi ET terdistribusi normal mengandung heterokedastisitas dan autokorelasi. Persamaan 1 disebut infinite distributed lag model karena memasukkan unsur waktu yang tidak terhingga, maka model disebut infinite distributed lag model atau tidak terbatas. Finite distributed lag model atau dua kelambanan dua periode, yaitu model kelambanan yang terbatas seperti berikut ini. Model kelambanan yang terbatas atau finite dapat diestimasi menggunakan metode OLS. Model kelambanan yang tidak terbatas atau finite yang diestimasi dengan metode OLS menyebabkan masalah multikolinearitas karena banyaknya parameter yang kita estimasi. Untuk menyikapi hal tersebut, maka akan diestimasi menggunakan pendekatan yang lain. Ada tiga pendekatan menggunakan tiga pendekatan yang lain, yaitu pertama model kelambanan geometrik, kedua model penyesuaian adaptif, ketiga partial adjustment model atau PAM. Apabila variabel bebas pada model infinite dijumlahkan, persamaan 1 menjadi seperti berikut ini. Pada persamaan 3 dapat ditambah variabel bebas yang lain. Agar persamaan 3 bisa diestimasi, parameternya dikurangi dengan asumsi pola parameter estimasi beta I merupakan distribusi kelambanan tertimbang atau distributed lag weights.
Model kelambanan geometrik digunakan sebagai pendekatan estimasi model kelambanan infinite karena parameter beta 1 memiliki timbangan kelambanan yang positif dan menurun secara geometris. Seperti rumus berikut ini, di mana lambda adalah derajat penurunan, 0 lebih kecil daripada lambda dan lambda lebih kecil daripada 1. Nilai koefisien beta I secara berturut-turut akan menurun namun tidak pernah 0. Oleh karena itu, sampai batas waktu tertentu, pengaruh variabel bebas dapat diabaikan. Persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3 sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut ini. Karena jumlah parameter pada persamaan 5 tidak terbatas dan lambda bersifat non-linier dalam parameter, maka solusinya transformasi koike kelambanan satu orde. Persamaan 5 menjadi seperti berikut ini. Derajat penurunan lambda dikalikan pada persamaan 6 menghasilkan persamaan 7. Persamaan 5 dikurangi dengan persamaan 7 sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut ini. Lalu dilakukan penyederhanaan dan nilai yang sama dapat dihilangkan sehingga menghasilkan hasil di mana VT sama dengan ET lambda sama dengan ET min 1, yaitu rata-rata bergerak dari ET sampai ET min 1. Bentuk selanjutnya yaitu persamaan, disebut sebagai model autoregresif karena kelambanan variabel terikat digunakan sebagai variabel bebas. Sifat struktur kelambanan dan respon jangka panjang terlihat dari penjumlahan beta I seperti slide tersebut. Ukuran kecepatan perubahan Y terhadap perubahan X digunakan kelambanan median atau median lag dan kelambanan rata-rata atau mean lag. Median lag merupakan waktu separuh yang dibutuhkan pada perubahan Y karena perubahan X. Median lag model geometriknya seperti pada slide nomor tersebut. Mean lag, jika semua beta I positif, maka rata-rata kelambanan adalah mean lag sama dengan seperti rumus pada slide tersebut. Mean lag rata-rata tertimbang dari semua kelambanan dengan timbangan beta I. Mean lag model geometriknya yaitu seperti pada slide tersebut. Model kelambanan geometrik merupakan model yang dikembangkan melalui pendekatan matematis. Model penyesuaian adaptif atau adaptive expectation model adalah model kelambanan yang menyertakan perilaku ekonomi. Misal, kasus permintaan barang. Permintaan suatu barang pada suatu waktu YT ditentukan oleh harga barang atau XT. Namun, ekspektasi harga normal lebih dominan sehingga model permintaannya seperti pada slide tersebut. Karena nilai XT tidak bisa diobservasi, maka nilai ekspektasi dapat diproksi berdasarkan informasi sebelumnya harga. Proksi nilai variabel ini sehingga disebut model penyesuaian adaptif. Asumsi model penyesuaian adaptif yaitu perubahan variabel proksi dari waktu ke waktu merupakan penyesuaian antara perbedaan nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Model penyesuaian adaptif seperti pada slide tersebut, di mana Y adalah koefisien penyesuaian adaptif. Persamaan 15 menunjukkan ekspektasi harga XT merupakan rata-rata tertimbang dari harga sekarang dan ekspektasi di masa lalu dengan timbangan Y dan 1 kurangi Y. Substitusikan persamaan 915 ke persamaan 13 seperti pada slide tersebut.
Bentuk kelambanan orde 1 pada persamaan 13. Persamaan 17 dikalikan dengan 1 kurangi Y, sehingga mendapatkan hasil seperti pada slide tersebut. Slide tersebut menunjukkan contoh dan rumus pada model penyesuaian adaptif. Nah, kemudian kurangkan persamaan 16 ke persamaan 18, sehingga mendapatkan hasil seperti pada slide tersebut. Oke, selanjutnya adalah partial adjustment model atau PAM. Model PAM dapat dijelaskan dengan contoh kasus penyesuaian persediaan atau inventory perusahaan. Persediaan yang tidak optimal, kekurangan atau kelebihan menyebabkan kendala pada perusahaan. Misalnya model persediaan optimal di bawah ini, di mana YT adalah persediaan optimal, XT adalah tingkat penjualan. Nilai YT tidak dapat diobservasi melainkan diprediksi melalui partial adjustment model atau PAM. Jika YT adalah persediaan optimal pada waktu T dan YT adalah nilai aktual persediaan, maka model PAM seperti di bawah ini. Perubahan persediaan aktual dan YT min 1 merupakan perubahan persediaan yang diharapkan. Selanjutnya adalah substitusikan persamaan 20 ke persamaan 22 sehingga menjadi di bawah ini. Selanjutnya adalah kausalitas di dalam ekonomi. Kausalitas adalah hubungan dua arah. Granger berpendapat bahwa kausalitas dalam ekonomi dapat diuji dengan mengukur kemampuan untuk memprediksi nilai masa depan dari deret waktu menggunakan nilai sebelumnya dari deret waktu lain. Uji kausalitas ekspor dan GDP. Model persamaan kausalitas Granger di bawah ini. Untuk menyelesaikannya, model kausalitas ekspor dan GDP dalam persamaan 52 dan 53 ada 4 uji regresi yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya, apakah ekspor mempengaruhi GDP? Persamaan unrestricted seperti di samping. Persamaan restricted seperti di samping gambar ini. Apakah GDP mempengaruhi ekspor? Persamaan unrestricted seperti di samping ini dan persamaan restricted seperti contohnya seperti di samping. Keputusan apakah ekspor mempengaruhi GDP dan sebaliknya apakah GDP mempengaruhi ekspor digunakan uji F. Selanjutnya, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F table atau nilai kritis table, maka ekspor GDP mempengaruhi GDP atau ekspor, dan jika sebaliknya nilai F hitung lebih kecil dari nilai kritis F, berarti ekspor GDP tidak mempengaruhi GDP atau ekspor. Hal yang cukup krusial di dalam melakukan uji kausalitas adalah tentang panjang kelambanan yang digunakan. Penentuan panjangnya kelambanan didasarkan pada metode Final Prediction Error atau FPE. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.